Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setrum. Oke, kali ini saya akan share tentang eh, cara kerja motor bolak-balik. Jadi ini hanya rangkaian dayanya, rangkaian daya motor bolak-balik. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana motor ini bisa berputar ke kanan ataupun ke kiri. Untuk rangkaian kontrolnya, yang lengkapnya untuk rangkaian kontrolnya saya sudah share di video yang lain. Jadi teman-teman bisa lihat nanti linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa buka di situ untuk eh, pengoperasiannya. Jadi untuk rangkaian kontrolnya bisa dibuka di link yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang ini saya memang khusus untuk membahas masalah eh, bagaimana motor tiga fasa ini bisa berputar ke kanan maupun ke kiri. Jadi gini ya teman-teman ya, pada prinsipnya untuk eh, memutar balik putaran motor listrik itu adalah dengan memutar arah medan magnetnya. Nah, sedangkan medan magnet itu dihasilkan oleh listrik, dihasilkan oleh tegangan listrik, oleh lilitan-lilitan yang ada di dalam uh, motor, di dalam motor itu. Nah, yang jelas di situ di lilitan itu ketika kumparan dialiri arus listrik, maka yang akan timbul adalah medan magnet. Medan magnet di rotornya, mohon maaf, medan magnet di statornya itu akan bergerak terus, berputar terus sehingga mendorong atau memutar rotor yang ada di tengahnya, rotor yang ada di dalamnya. Jadi terus bagaimana supaya putaran untuk menentukan putaran ini bisa ke kanan atau ke kiri? Silakan teman-teman simak video saya ini. Tapi sebelum lanjut, silakan di subscribe dulu, di like dan di share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa lebih bermanfaat. Oke, lanjut. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa untuk membalik putaran motor itu adalah dengan cara membalik arah medan magnetnya. Karena medan magnet ini dihasilkan oleh lilitan yang dialiri arus listrik, maka kita juga harus membalik arus listrik, arah arus listriknya. Jadi pada dasarnya arus listrik 3 fase itu dari R menuju S menuju T berputar menuju ke R lagi. Nah, teman-teman perhatikan ini. Nah, di sini ini tegangan R ini ketika dihubungkan dengan beban, maka R ini larinya akan ke S. Nah, tegangan yang S ini arusnya larinya ke T. Arus dari T ini larinya ke R. Jadi urut R, S, T, R. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa tegangan R ini dihubungkan dengan terminal U, lilitan atau coil yang U. Untuk yang tegangan S ini dihubungkan dengan coil V, dan untuk tegangan T ini dihubungkan dengan coil W. Nah, di sini saya memberikan contoh ini motor dengan sambungan bintang atau sambungan star. Jadi di sini sudah disambung di dalamnya pertemuan lilitannya, RST-nya, UVW-nya. Jadi outputnya seharusnya XYZ, tapi berhubung ini langsung disambung star, maka di sini sudah tidak ada XYZ. Yang ada adalah hanya UVW. Nah, ketika R ini larinya ke S, maka arah medan magnetnya dari U akan ke V. Arah medan magnetnya dari U ke V. Terus yang S ini arusnya larinya ke arahnya ke T. Yang S ini arah arusnya ke T, maka dari V ini medan magnetnya arahnya ke W. Jadi dari U ke V,
V ke W. Nah, yang T ini arah arusnya akan ke R. Jadi berputar R, S, T, R. Nah, jadi karena T ini terhubung dengan W, maka dari W ini arah medan magnetnya akan ke O. Jadi T ke R. Jadi arah medan magnetnya dari W ke U. Nah, teman-teman bisa memahami arah medan magnetnya dari arah arusnya dari R ke S, dari S ke T, dari T ke R. Maka arah medan magnetnya dari U ke V, V ke W, W ke U. Jadi putarannya begini ya, teman-teman. Jadi putarannya ke arah kanan. Jadi putarannya ke arah kanan. Nah, ini seanggap kontaktor ini sudah jalan, maka motor ini juga ketika kontaktor ini sudah jalan, maka motor ini akan berputar ke kanan. Jadi motornya berputar ke arah kanan. Karena yang jalan ini adalah kontaktor 1. Ini teman-teman bisa urutkan dari sini, kita urutkan sama-sama. Dari R ini masuk ke MCCB, masuk ke kontaktor, masuk ke overload, masuknya ke U. Jadi ke lilitan U. Terus jadi sesuai ini ya, jadi R ke U. Ini juga R ke U. Terus yang S ini akan lari ke V. Sama dengan ini bahwa S larinya ke V. Nah, yang ini, yang T ini larinya ke W. Nah, larinya ke W. Yang arah ke sini, arah ke kontaktor 2, tidak usah dibahas dulu karena ini kontaktornya posisi off. Kontaktor 2 posisi off. Jadi untuk lebih mudahnya supaya arah ke jalur ke kontaktor 2 ini tidak terganggu, saya coba hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi dari R masuk ke U, S masuk ke V, T masuk ke W. Sama seperti ini. Jadi arah putarannya sudah saya jelaskan tadi. Ini berputar ke kanan. Baik. Terus untuk membalik putarannya bagaimana? Membalik putaran adalah dengan cara membalik arah arusnya, membalik arah medan magnetnya. Untuk membalik arah medan magnet, maka harus membalik arah arusnya. Nah, kita coba teman-teman perhatikan. Ini saya kembalikan dulu yang kontaktor 2-nya sambil saya matikan. Nah, ini kontaktor 1 sudah mati, kontaktor 2 juga mati, jadi kembali ke posisi semula. Jadi yang tadi putaran ke kanan ya, teman-teman ya. Sekarang bagaimana untuk membaliknya? Maka arahnya harus dibalik dari W ke V, V ke U ke W. Karena tadi dari U ke V, V ke W, W ke U. Sekarang untuk putaran kiri kita balik dari U ke W, W ke V, V ke U. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk memutar balik arah medan magnet, maka teman-teman harus memutar arah arus. Untuk memutar arah arus, caranya adalah dengan menukar tegangan yang masuk ini. 2 dari 3 tegangan ini kita tukar. Jadi yang satu tetap. Misalnya yang ditukar yang R sama S bisa, S sama T bisa, R sama T pun bisa. Sekarang teman-teman perhatikan. Nah, ini saya tukar yang T dengan yang R. Tadi yang R di sini, yang T di sini. Sekarang saya tukar yang R di sebelah kanan, yang T yang paling kiri, yang S tetap di tengah. Nah, tadi saya sudah bilang dari awal bahwa tegangan itu dari R ke S, S ke T, T ke R. Nah, di sini maka dari R ini arahnya panahnya sudah saya rubah ke S. Dari R ini ke S, jadi balik ke kiri. Dari R ke S, arus dari S ke T, arus dari T ke R. Nah, dari sini teman-teman bisa perhatikan bahwa dari R ini ke S, maka arah medan magnetnya dari W ini lari ke V, berputar ke V. Nah, dari V karena dari S ini lari ke T dan T ini disambung dengan U, maka dari V akan ke U. Nah, dari U karena R disambung ke W, maka dari U akan lari ke W. Jadi dari
T dari RST, dari T ke R lagi, maka ini medan magnetnya juga dari W ke V ke U ke W. Jadi berputarnya sudah berbalik ke arah kiri. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di rangkaian dayanya. Yang ini sudah jelas ya teman-teman ya, untuk skema arahnya, arah medan magnetnya. Sekarang teman-teman bisa lihat di rangkaian dayanya. Di sini dari R ini masuk ke sini. Nah, yang kontaktor 1 ini posisi tidak bekerja, semua terbuka. Jadi kita tidak perlu memperhatikan yang kontaktor 1. Teman-teman perhatikan yang ke kontaktor 2 karena sekarang yang bekerja di kontaktor 2. Nah, dari R ini akan masuk ke MCCB, MCCB masuk ke main kontak masuknya ke sini. Nah, gabungnya di W. Nah, berarti benar dari R ini gabungnya ke W. Dari R ke W. Untuk yang S ini akan tergabung dengan V. Nah, sama dari S ke V. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Terus yang T, tegangan T ini akan masuk ke sini, lari terus ke U. Nah, dari sini masuk ke U. Jadi dari T ini masuk ke U. Jadi karena ini arahnya sudah saya tukar antara yang R sama yang T, antara yang R sama yang T ini saya tukar, maka arahnya jadi ke kiri. Nah, di sini motor teman-teman bisa lihat bahwa motor ini berputar ke arah kiri. Nah, untuk memahami ini saya coba hilangkan dulu yang kontaktor 1. Nah, jadi seperti ini. Dari R masuk ke kontaktor 2, masuk ke W. Dari S masuk ke kontaktor 2, masuk ke V. Dari T masuk ke kontaktor, masuk ke U. Nah, jadi putarannya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Baik, saya kembalikan lagi. Nah, jadi gini teman-teman. Pada dasarnya sebenarnya untuk memutar arah putaran motor itu adalah satu-satunya cara dengan memutar arah medan magnet. Nah, untuk memutar arah medan magnet itu harus memutar arah arus. Untuk memutar arah arus kita harus menukar 2 di antara 3 kabel ini. Jadi ini yang 2, yang T sama R ini yang saya tukar. Teman-teman bisa pilih, misalnya S sama R bisa, T sama S juga bisa. Tapi ini sebagai contoh, T sama R-nya saya tukar. Jadi simpelnya begini, untuk membalik arah putaran motor 3 fasa itu kita tinggal menukar 2 kabel tegangan dari 3 kabel yang ada. Jadi ketika 2 kabel ini ditukar, maka putarannya akan berbalik. Ini saya tukar R sama T-nya, maka putarannya akan berbalik. Oke. Saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terus untuk yang seperti tadi saya bilang di awal, bahwa untuk rangkaian kontrolnya teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ saya sudah bikin video untuk rangkaian kontrolnya. Oke. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengunjungi channel Embry Setrum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.